Kita ke sorotan utama Kompas petang hari ini, Saudara. Besok Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diminta hadir memenuhi pemanggilan KPK besok pada pukul 9.30 pagi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemanggilan Yassin Limpo terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Sebelumnya sudah ada puluhan orang yang dimintai keterangan sejak awal Januari. Beberapa yang dipanggil merupakan aparatur sipil negara dan juga pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Sementara itu, Saudara, KPK membantah pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo jika dikaitkan syarat bermuatan politis. Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri memastikan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian itu murni penegakan hukum. Bawahi di Kementerian Pertanian gitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. Kami menjadwalkan besok hari Jumat ya, tanggal 16 Juni mengundang Menteri Pertanian begitu ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar jam 9.30. Presiden Joko Widodo merespons kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyebut sering mengingatkan menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Jokowi pun menyerahkan pengusutan kasus ini ke KPK. Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Yang bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Sementara itu, Saudara, saat meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat kemarin, saat dikonfirmasi terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang saat ini diselidiki oleh KPK, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku tidak tahu menau. Limpo bahkan langsung menghindar saat ditanyai wartawan soal itu. Oh, saya nggak ngerti itu. Terima kasih Pak Menteri. Terima Menteri. Ada komen Pak? Ibu Pak Menteri. Ada komen Pak? Enggak. Dan Saudara, informasi terkini soal penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Dian Silitonga yang sudah berada di Gedung Merah Putih KPK saat ini. Jadi Dian, bagaimana proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian ini? Ya, Nilu, proses penyelidikan laporan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian saat ini masih berlangsung di KPK, dan memang seperti yang kita tahu bahwa sejak kasus ini kemudian muncul terkait dengan penyelidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, ada tudingan bahwa memang kasus ini kemudian dipolitisasi karena KPK sengaja membidik pihak tertentu untuk kemudian dijadikan tersangka. Tapi kalau boleh kita jabarkan, Nilu, bahwa sebenarnya setiap atau semua kasus yang ditangani atau diselidiki oleh KPK ini sudah terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan. Nah, salah satunya adalah dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian saat ini. Ini merupakan kasus yang berawal dari laporan masyarakat, maka biasanya ini KPK akan mengawali dengan melakukan penelitian dengan mengumpulkan sejumlah keterangan dari sejumlah pihak. Nanti barulah selanjutnya dilakukan
ekspos atau gelar perkara yang kemudian dihadiri oleh penyidik, kemudian juga oleh jajaran pimpinan KPK untuk kemudian menentukan apakah laporan atau pengaduan masyarakat ini layak untuk dinaikkan kasusnya ke tahap penyelidikan. Kalau nantinya ditemukan ada gambaran tindak pidana di sana, maka tentu kasusnya akan dinaikkan ke proses penyelidikan. Nah, dalam proses penyelidikan ini nantinya penyidik kemudian akan fokus mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, baik itu berupa dokumen maupun juga sejumlah keterangan dari beberapa pihak. Nah, dalam proses inilah kemudian penyidik juga sudah mulai menentukan siapa calon tersangkanya. Kemudian selanjutnya akan dilakukan ekspos atau gelar perkara lanjutan. Saudara, yang tadi sudah saya sampaikan akan tentu dihadiri oleh penyidik dan juga jajaran pimpinan KPK untuk menentukan apakah proses penyelidikan ini layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan sebelum akhirnya nanti dikeluarkan sprindik atau surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri terkait dengan penanganan atau proses penyelidikan kasus di KPK. Salah satunya adalah penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian berikut ini. Proses berikutnya, kalau kemudian kami menemukan peristiwa pidananya bahwa kemudian ada dugaan korupsi, kemudian kami temukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti nanti kami pada gilirannya tingkatkan pada kegiatan penyidikan. Nah, proses berikutnya baru proses justisia dengan memanggil pihak-pihak lain, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, upaya paksa, dan lain-lain. Tentu nanti kami lakukan setelah memastikan peristiwa pidana korupsinya kami temukan dan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan kami juga dapat temukan. Narasi asumsi mengkaitkan kerja-kerja KPK dengan kerja-kerja yang berhubungan dengan politisasi ataupun kriminalisasi dan lain-lain, kan itu bukan wilayah KPK. Silakan Anda punya kepentingan dengan perkara yang sedang kami lakukan, ya sampaikan dalam aspek hukum, karena disitulah kerja KPK. Kami sebagai penegak hukum, ya. Ya, sumber di KPK menyampaikan kepada Kompas TV bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2023 dan saat ini KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk kemudian juga menentukan status hukum dari sejumlah pihak yang sudah dimintai keterangan. Nah, sumber yang sama juga menyampaikan kepada saya bahwa sampai dengan saat ini KPK sudah memintai keterangan 38 orang yang merupakan ASN dan juga pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, dan selain 38 orang yang sudah dimintai keterangan, KPK juga besok mengundang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk kemudian juga memberikan keterangan kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, sumber di KPK juga menyampaikan bahwa dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini salah satunya berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Jadi kita pantau sama-sama, Niluh, bagaimana perkembangan kasus ini di KPK. Niluh. Baik, Dian, selain Mentan, ada pihak lain lagi yang diperiksa besok di KPK? Ya, kalau dari yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, hanya Menteri Syahrul Yassin Limpo saja yang dijadwalkan besok akan dimintai keterangan. Terlebih dahulu 38 lainnya ini sudah dimintai keterangan, dan untuk melengkapi proses penyelidikan maka dibutuhkan keterangan dari Menteri Syahrul Yassin Limpo. Jadi sama-sama kita pantau, Niluh, nanti besok apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK. Baik, setelah 38 orang diperiksa, besok Mentan Syahrul Yassin Limpo yang akan diperiksa. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.